pagi semua, perkenalkan nama saya Danisa Veronica L. Tobing, NPM 227520010, kelas 2A Akuntansi Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan perpajakan dan arus kas atau Financial Statements, Tax and Cash Flows. Oke, di sini kita masuk ke elemen kompetensi, yaitu memahami laporan keuangan perpajakan dan arus kas. Yang kriteria kinerja, yaitu mampu menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalam neraca, laporan laba rugi, perpajakan, dan arus kas. Mampu menjelaskan perbedaan antara nilai akuntansi dengan nilai pasar, dan mampu menjelaskan perbedaan antara laba akuntansi dengan arus kas. Oke, di sini juga ada laporan keuangan, yaitu terdiri dari laporan posisi keuangan atau neraca, atau laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Dan terakhir catatan atas laporan keuangan. Di sini juga ada balance sheet, yaitu total nilai aset, modal kerja bersih, total nilai kewajiban, dan ekuitas pemenang saham. Atau aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemegang saham. Dan kita masuk ke modal kerja bersih atau networking capital, yaitu modal kerja bersih sama dengan aset lancar ditambah liabilitas lancar, atau modal kerja positif apabila aset lancar melebihi liabilitas lancar. Bagaimana cara memeriksa laporan keuangan, yaitu dengan cara seperti likuiditas, utang versus ekuitas, nilai pasar versus nilai buku. Yaitu kita masuk ke likuiditas, yaitu likuiditas mengacu pada seberapa cepat dan mudah suatu aset dapat diubah menjadi kas. Dan semakin liquid suatu bisnis, maka semakin kecil kemungkinan mengalami kesulitan keuangan atau kesulitan dalam membayar uang atau membeli aset yang dibutuhkan. Dan di sini ada juga utang versus ekuitas, yaitu ekuitas pemegang saham sama dengan aset dikurang liabilitas. Ekuitas pemegang saham adalah porsi sistem sisa dan pengguna utang dalam struktur dalam modal. Perusahaan dinamakan financial leverage, dan penggunaan utang dapat melibat gandakan balik keuntungan. Oke, di sini juga ada nilai pasar versus nilai buku, yaitu nilai pasar atau market value adalah harga suatu aset di pasar dan biasanya digunakan untuk merujuk pada kapitalisasi pasar. Dan nilai pasar bersifat dinamis karena tergantung pada berbagai faktor dari kondisi operasi fisik hingga iklim ekonomi hingga dinamika permintaan dan penawaran. Dan ada juga nilai buku, yaitu nilai sebuah aset yang dinyatakan dalam pembukuan, atau nilai buku biasanya dihitung dengan cara mengurangi nilai aset terhadap akumulasi depresiasi atau penyusutannya. Nilai buku juga dapat dihitung dengan mengurangi total aset dengan aset tidak berwujud dan liabilitas. Nilai-nilai aset perusahaan yang dijadikan laporan posisi keuangan. Di sini juga ada laporan laba rugi atau income statement, yaitu mengukur kinerja perusahaan selama jangka waktu tertentu, biasanya selama 1 triwulan atau 1 tahun. Pendapatan dikurang laba sama dengan laba. Dan juga di sini ada menghitung laba dan dividen per lembar saham, yaitu laba per lembar saham sama dengan laba bersih atau total saham beredar, dan dividen per lembar saham sama dengan laba dividen atau total saham beredar. Untuk mengamati cara laporan laba rugi, yaitu terdiri dari 3, yaitu GAAP atau IFRS, item kas versus item non kas, waktu dan biaya. GAAP dan IFRS dan laporan laba rugi, yaitu laporan laba rugi yang dibuat GAAP akan menyajikan pendapatan secara aktual, produksi dan biaya lainnya yang terkait dengan produk tersebut diakui pada saat itu. Pengeluaran yang disajikan dalam laporan laba rugi didasarkan atas prinsip pembebanan atau matching prinsip. Ada juga akun-akun kas, yaitu alasan utama mengapa laba akuntansi berbeda dari arus kas adalah adanya akun-akun non kas yang terdapat dalam laporan laba rugi atau penyusutan.
Dan kedua itu beban yang dibebankan terhadap pendapatan yang tidak secara langsung mempengaruhi arus kas seperti penyusutan. Waktu dan biaya. Ada dua bagian yang berbeda, jangka pendek dan jangka panjang. Perbedaan keduanya, apakah sebuah biaya itu bersifat tetap atau variabel? Dalam jangka panjang, seluruh biaya perusahaan adalah biaya variabel. Perpajakan. Perpajakan biasa merupakan arus kas keluar terbesar yang dialami oleh sebuah perusahaan. Tarif pajak UU PPH nomor 36 tahun 2008, tahun 2019 sama dengan 28%, tahun 2010 sama dengan 25%. Tarif pajak rata-rata atau average tax rate itu pajak yang dibayarkan atau laba kena pajak. Tarif pajak yang dibayarkan atau laba kena pajak, atau tarif pajak marginal atau marginal tax rate, jumlah pajak terutang untuk setiap tambahan dolar yang diterima. Arus kas. Arus kas hanyalah perbedaan jumlah uang yang masuk dengan jumlah uang yang keluar. Arus kas dari aset sama dengan arus kas kepada kreditur tambah arus kas kepada pemegang saham. Arus kas dari aset, yaitu melibatkan 3 komponen, arus kas operasional, belanja modal, dan perubahan dalam modal bersih, yaitu satu arus kas operasional atau operating cash flow, yaitu arus kas yang berasal dari aktivitas sehari-hari perusahaan, yaitu aktivitas produksi dan penjualan. 2. Yaitu beban yang terkait dengan pendanaan aset perusahaan tidak dimasukkan karena beban tersebut bukan beban operasi. 2. Belanja modal atau capital spending, yaitu belanja bersih aset tetap atau pembelian aset tetap dikurang penjualan aset tetap. 3. Perubahan modal kerja atau change in net working capital, yaitu diukur dari perubahan pada modal kerja bersih aset lancar secara relatif terhadap kewajiban lancar dalam periode yang sedang dilihat, mencerminkan jumlah yang dikeluarkan untuk modal kerja bersih. Yaitu kita masuk ke arus kas kreditur dan pemegang saham, yaitu arus kas ke kreditur sama dengan pembayaran bunga dikurang pinjaman baru bersih. Arus kas ke pemegang saham sama dengan pembayaran dividen dikurang ekuitas baru bersih yang dihimpun. Oke, sekian. Baik teman-teman, sekian dari teori yang saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon maaf. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.